Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar karena kita sangat kaya, tapi kenapa kita selalu kelaparan? Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan acara kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kesini ada kabar gembira untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar ini lewat radio. Oleh karena itu, telah terjadi kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar gembira bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan apa yang dimaksud dengan kekosongan kekuasaan. Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai bangsa Indonesia. Oh iya, saya mengerti pikiran Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera kita memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia? Benar itu Bung. Jepang sudah tidak berwenang untuk menguasai tanah air kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan. Karena ini waktu yang tepat untuk mengisi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bu Said itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang harus kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Muhammad Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Kairel Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Penggasaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rakyat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Oh iya, ada keperluan apa ya? Maaf Bu, ada yang kami bicarakan ini. Oh iya, silakan masuk. Silakan duduk, biar dulu saya panggilkan Kang Mas. Kang Mas, ada yang datang mencarimu. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencarimu, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, akan saya temui mereka. Baiklah, silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Saya dengar dari berita
kalau Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Maka dari itu kami dari golongan para pemuda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Muhammad Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Dan tidak bisa begitu saja. Kami tidak bisa segera proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa memberhasilkan rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Karena kemerdekaan Indonesia harus diusahakan oleh rakyat Indonesia sendiri, bukan dari bantuan bangsa-bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita harus membicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa harus menunggu dari Jepang. Kekuatan Shihide ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perhatikan kepadaku. Mana bukti kekuatan yang diberikan? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Bayangkan bagaimana kita akan tegak untuk kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Berilah waktu kepada saya untuk berunding dengan para tua-tua. Baiklah, kalau begitu kami mohon mundur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita punya waktu untuk mempersiapkan ini dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Bagaimana, Bung? Iya, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka masih muda, kita harus melihat ke masa depan. Agar kita bisa persiapkan dengan matang, kalau tidak bagaimana nanti jika semuanya berantakan. Baiklah, Bung, kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tidak menuju kita. Kita harus mencari jalan untuk semua ini. Benar sekali. Apakah ada saran? Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ada apa ini? Tadi begini, Bung. Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno
dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu Sabtu tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bu. Ini demi keselamatan kami. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi. Bukankah Soekarno sudah mengatakan permasalahan ini akan dibahas dalam sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu dibuat oleh Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, tetapi kita masih dingin. Untuk proklamasikan kemerdekaan, kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana kalau perkataan Jepang itu hanya janji manis saja di belakang? Apa yang Anda lakukan? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sabar, saya panggilkan Bapak dulu. Bapak, ada yang memanggilmu. Selamat malam, Bung. Ada perlu apa? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan direncanakan esok hari. Kalau begitu silakan masuk. Sebenarnya saya turut gembira dengan mendengar kabar itu. Silakan menggunakan ruangan yang Anda butuhkan. Baiklah, terima kasih. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya tidak boleh ditandatangani oleh PPKI karena PPKI kekuatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Apakah kalian punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang ada di sini? Jangan kita harus beda dari yang lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa bangsa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Iya, saya setuju. Dan saya juga punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Setuju. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejati.
benderanya. Siap, laksanakan. Siap, Bung. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan Bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa ini. Sudah 100 tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Gelombang ambisi kita untuk memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Saudara sekalian, dengan ini kami mengatakan kebulatan tekad ini, dengarkanlah proklamasi ini. Izinkan saya untuk membaca teks proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.